karena sangat-sangat sedih, sempet depresi juga. Nggak pengen yang sampai sekarang kan lu pada udah tahu gue sebagai orang yang suka ketemu sama teman-teman, suka nongkrong, suka keluar. Tapi pada waktu itu sempat depresi dan nggak pengen keluar dan nggak pengen temenan sama siapapun. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, Balik lagi ke Nadir Podcast, gue Rira. gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas pengalaman kesepian dan juga lost point dari para bintang tamu. Dan juga para. Dan juga cara melewatinya. Kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Siapa ya? Bintang tamu Jauh-jauh kita. loh. Ya, jauh banget. Jauh banget bintang tamu kita hari ini. Langsung kita sambut aja ya. Ya. Kak Giba. Halo, Kak. Annyeonghaseyo. 네, Jana 안녕하세요. Sarirayimida. Apa? Masa lu gak tahu sih, Mot? Enggak, apa artinya? Apa artinya, Kak? Apa artinya? Dan bahasa Korea dong. Ya, Indonesia kita bahasa aja. Indonesia ya. Kak Giba bersedia kita pakai bahasa Indonesia? 그게 뭐예요? Ayo lo, Mot. Ayo lo, Mot. 네, 알겠습니다. 네. Oke. 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 Halo semuanya. Ini kita panggil para penonton Sobat Nadir. Sobat Nadir. Nadir. Halo Sobat Nadir semuanya. Nama saya. Boleh gue. Boleh Oke, gue. Nama gue Giba, aka Bung Korea. Yes. Bung Korea. Nih. Jadi kita panggil apa nih? Bung boleh, Geba Opa boleh. Kalau Moti panggil Geba Hyong boleh. Terus Geba Hyong. Kak Geba boleh, Geba aja boleh, terserah deh. Oke. Ya. Oke, aku pengen nih Sobat Nadir tahu, Hmm. boleh nggak sih ceritain sedikit Gebayung nih, Geba Opa Opa nih, dong. Geba Opa. Iya, makanya. Kalau Rira Opa. Iya, makanya kok Yung. Geba Opa nih sekarang kegiatannya apa aja ya? Sekarang kegiatan gue, first of all sebagai YouTuber. Ya, Mhm. YouTuber tapi videonya agak jarang-jarang ya. Ya, agak lemot ya. And at the same time jalanin Instagram juga. And then untuk offline-nya kebanyakan MC. Mhm. MC di acara-acara yang berkaitan dengan K-pop, K-drama. Jadi misalnya ada fan meeting aktor siapa, idol siapa, aku suka bawain acaranya. Dan juga fan concert atau konser juga. Yes. Dan selain itu di Korea sekarang sebagai penyiar radio di KBS. Oh, tahu. Sekali ya. Oh, oke. Asik. Ntar dulu nih, aku mau tahu dulu nih, Geba Hyong. Kan Mantap. aslinya itu orang Korea ya? Betul. Gimana ceritanya sampai bisa tinggal di Indonesia? Jadi pas kecil. Ya. orang Umur berapa? tua, umur belum 1 tahun kayaknya. Oh, Semenjak lahir belum 1 tahun. Oke. Masih 10 bulan. 10 bulan. Nah, dibawa ke Indonesia bersama dengan keluarga. Dan semenjak itu sampai usia harus masuk hamil, Oh ya? aku di Indonesia. Begitu ceritanya. Oh gitu. Lama ya. Lama. Jadi 20 tahun lah 20 di tahun. Jakarta dulu. Wow, lama juga ya. Makanya lancar banget bahasa Indonesianya. Yes, betul sekali. Kak Giba dari Giba Opa ke Kak Nggak Giba. apa-apa, semuanya. deh. Bingung ya? Suka bingung nih tiba-tiba. Kak Giba ini ada hobi tersendiri nggak? Hobi aku apa ya? Dulu main game. Tapi semakin lama kayaknya ngerasa ini game nggak kasih gue duit, nggak kasih gue makan. Ya udah, gue nggak main game lagi. Sekarang lebih ke socializing. Ya, cari teman baru dan hangout aja sih. Itu Oke. hobi aku. Terus mungkin main sports atau nge-gym itu bisa jadi hobi aku juga. Sering sih lihat di story-nya. Oh ya? Kalau di YouTube itu bikin konten apa, Kak? Bikin konten apa ya? Kayaknya konten lifestyle aja sih. Lifestyle. Ngevlog kemana? Oh, oke. Iya. Kalau di Korea aku bawa kok aku sih jadi gue bawa kalau gue panggil subscriber gue teman-teman. Teman-teman. Ya teman-teman karena emang pengen apa ya?
Biar akrab. ya. Dan sebenarnya dari awal nggak pengen gue jadi opa gitu loh, yang Oh, opa-opaan. ya. Gue pengennya jadi teman, makanya gue pengennya teman-teman. But anyways, gue bawa teman-teman ke daerah-daerah yang baru, dan kadang-kadang gue bawa berita-berita yang lagi trending atau yang tiba-tiba ada bencana, gue bawa juga Di Korea. di YouTube channel. Ya, di Korea, Korea. YouTube, betul. Berarti kalau mau ngelihat Korea yang lebih dalam Iya. bisa langsung cek di YouTube-nya. kan? Boleh, Iya, Bahyo. tapi nanti bisa juga kecewa. Lah, ini kan 1 bulan yang lalu. Ya, tapi dari sekarang bakal konsisten kok. Asik. Ditunggu ya Oke. video selanjutnya. Oh, ini pas. Jadi tinggal di Indonesia itu selama berapa? 20 tahun. Hmm, Habis itu balik ke Korea. betul. Saat pertama kali balik ke Korea itu ngalamin culture shock nggak sih? Ngalamin culture shock apa ya? Pastinya ada, tapi gue tuh orangnya sangat santai. Something yang mengagetkan ya udah gitu aja. Oh. Kecuali kagetnya tuh kaget banget. Oke. Ya, jadi sampai sekarang kayaknya belum ada yang kaget banget. Mungkin yang apa ya? Pali-pali. Apa itu? Pali-pali artinya cepet-cepet. Cepet-cepet. Apa-apa tuh harus cepet-cepet. Di Korea. Di Korea. Proses apapun harus cepet-cepet. Ngitung duit harus cepet. Ya, kembalian duit harus cepet. Wow. Ya, jadi ngapa-ngapain itu semuanya harus cepet. Daripada kaget, seneng aja sih lihat. Lebih cekatan ya. Iya. Terus kagetnya pas balik ke Indonesia. Udah Oh, beberapa lama udah balik nggak ke datang ke Korea, pas ke Indonesia datang, lagi. kan udah kebiasa di Korea ya. Iya. Jadi ya gue kira kalau misalnya kita ke convenience store kemana, kan bayar 50.000. Bakal dikasih misalnya kembalian 27.000 lah. Ya. Kalau di Korea, set, udah nih. Kita cabut. Di Indonesia, dihitung 1.000, 20.000, 5.000, 1.000, dihitung lagi nih, bener nggak? Nah, dikasih pelan-pelan. Tapi itu masih termasuk cepat ya kalau di Indonesia. Coba kalau di warung, Oh, pakai kalkulator dong hitungnya. Oh, oke. 15 kali. Oh iya. Segini ya, Mbak. Lebih lama lagi. Iya. Sembilan lagi ngelayanin. Iya, bener. Boleh nggak sih diceritain Kak awal Kakak berkarir sebagai YouTuber? Sebenarnya pas awal itu aku ngelihat seorang Korea di TV. Di TV, dan dia seorang perempuan, dan dia jago banget bahasa Indonesianya. Jago banget. Nah, dan pas gue lihat kayak dia orang Korea tapi bahasa Indonesia jago gitu loh. Sama dong gue pikir. Nah, dan gue mulai pikir gue tertantang. Kayaknya gue juga bisa nih. Nah, mulailah YouTube. Dan pas mulai itu sebenarnya agak ini sih, mengecewakan hasilnya ya. Tapi mungkin gara-gara dari video gue mungkin kurang menyenangkan kali. Dan juga awal gue mulai YouTube itu nama gue bukan Bung Korea. Nama gue tuh Geba Geboy. Oke. Geba Geboy. Oke. Karena gue pengen ambil dari Asoy Geboy gitu Iya. ya. Tapi kan gak bisa Asoy Geboy, mana nama gue. Iya. Ya kan? Jadi Geba Geboy, tapi ternyata di komen tuh banyak yang ngira gue tuh Cindo, bukan orang Korea. Anak Cindo di Korea gitu loh. Nah, gue pikir-pikir ini gimana caranya orang-orang tahu gue orang Korea. Karena bahasa gue kan sangat Jakarta ya. Oke. Gue pikir-pikir kayaknya semua channel tuh ada Koreanya lah, ada opanya, ada lunanya, oninya, ada soul, ada apa, busan lah, apalah. Pasti ada Korea-Koreanya. Nah, gue pikir-pikir, berarti harus ada kata Koreanya nih. Jadi, ya gue kepikiran Abang Korea, karena kan Jakarta kan ya, Abang Korea. Tapi ternyata pada waktu itu Abang udah ada. Nah, gue pikir kata pengganti Abang, ya Bung, jadinya Bung Korea. Dan sampai sekarang, ya Bung Korea deh. Gitu. Seperti itu. Tapi selama tinggal di Indonesia itu udah sambil belajar bahasa Korea juga? Enggak. Indonesia malah kan sekolahnya kan sekolah internasional. Ya. Dimana kita belajar pakai bahasa Inggris.
Jadi sebenarnya bahasa Korea dan bahasa Indonesia nggak pernah dipelajari dalam lingkungan akademis. Hmm. Ya, tapi bahasa Indonesia dipelajari sama teman-teman Indonesia. Karena pada waktu aku kecil, orang tua suka bilang, kamu nggak boleh nggak boleh hangout sama anak-anak Korea. Kenapa? Karena nanti bahasa Inggris kamu, ya kan ini mahal-mahal dibayar ke sekolah internasional untuk Ya. belajar bahasa Inggris dong. Ya terus kalau udah sekolah internasional belajar bahasa Korea kan lucu, waste of money kan ya. Jadi ya selalu ingat jangan main sama anak-anak Korea. Jadinya main sama ya teman-teman Indonesia atau teman-teman orang asing. Jadinya lebih lancar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah bahasa Korea belajar sama orang tua. Sebenarnya bukan belajar sih, sambil ngobrol aja. Sambil ngobrol. Terus lebih banyak belajar di Wamil. Oh, Wamil. Ya, di Wamil dan selama kuliah di Korea juga lebih banyak belajar bahasa Korea. Itu. Pernah pas di wajib militer dengan bahasa Korea, gue disuruh tengkurap tapi gue malahan duduk. Bingung ya? Bingung. bingung. Iya. Tapi mungkin nggak ada yang berani juga ngetawain gue karena itu situasinya lumayan serius. Gue lagi di sekolah gitu loh. Ada nggak sih Kak yang pada saat Kakak lagi di Korea, ada nggak sih hal yang Kakak kangenin pada saat Kakak di Korea? Tentang Indonesia? Iya, tentang Indonesia. Banyak dong. Apa tuh contohnya? Makanannya dan layanannya kan di mana-mana kan dibantu. Di mana-mana kayaknya kalau di bidang servis ya, untuk pelayanan, Ya. kayak orang Indonesia lebih siap mental pelayanannya. Iya. Beda ya? Beda. Kalau orang Korea, jadi walaupun melayaninya mikir kita tuh ada di tunggu, takut bahaya kata-katanya. Oke. Oh ya, gini. Contoh yang baik. Silakan. Gak apa-apa. Jadi maju Ya, minum semua. Nah, kalau melayani kan bisa dipikir seperti ini. Kalau mau punya attitude yang bagus untuk melayani, kita harus pikir customer sebagai customer, sebagai ya bisa dibilang a king lah. Tapi jangan sampai terlalu didewa-dewakan ya. Maka itu kita bisa melayaninya dengan senang hati dan dengan benar-benar melayani gitu loh. Bukan cuma sekedar nih air lo gitu loh. Iya. Tapi kalau orang Korea, kalau gue lihat yang melayani di restoran misalnya ya, kayaknya bakal mikir kita tuh sesama king, ya sesama customer. Jadi gue bantu lu tuh sebenarnya nggak perlu, tapi ya gue melayani demi duit gue gitu loh. Tapi kalau di Indonesia emang karena orang Indonesia kan lebih ramah ya, lebih ramah dan karena itu attitude-nya udah siap untuk melayani. Dan itu mungkin perbedaan yang gue kangenin di Indonesia. Ya, dan juga makanannya. Makanan seperti gue terakhir kali di Indonesia tuh suka makanan sate Padang. Sate Padang enak banget. Sate Padang, bubur ayam, nasi uduk, gorengan. Semuanya deh. Nasi Padang. Ya, nasi Padang. Nasi Padang. Ya. Di Korea belum ada tuh. Pada waktu pas gue lagi kuliah atau Wamil itu nggak ada restoran Korea restoran Indonesia setahu gue. Tapi baru-baru ini belum lama, mungkin sedikit sebelum COVID mulai muncul restoran Indonesia. Dan ya untungnya kalau lagi kangen makanan Indonesia gue bisa makan di situ. Tapi beda dong makan di warung katanya. Benar-benar beda rasanya. Dan nasi Padang belum ada di Korea. Kalau ada pun kayaknya mahal. Betul, mahal banget. Rempah. Martabak belum ada juga. Martabak coklat, martabak susu, keju, aduh. Jadi pengen. Habis ini. Tapi Kak Geba, apa sih hal yang paling berkesan di Indonesia yang sampai bikin Kak Geba itu kayak pas di Korea pengen banget balik ke Indonesia lagi? Selain makanan, ada nggak yang paling berkesan? Selain makanan, rezeki. Kenapa? Gue ngerasa misalnya nih ada di Korea orang Afrika. Ya. Orang Afrika
dia cuma sekedar di interview setahu gue Hmm. di TV dan ternyata dia jago banget bahasa Koreanya. Langsung lah di pick up dari media disuruh jadi MC lah, disuruh jadi apalah, jadi narasumber lah. Nah dari situ gue belajar ternyata misalnya orang Afrika ini di negara sendiri di Iya. Kongo misalnya ya, di Kongo apakah mereka akan melihat talenta bahasa dia dalam bahasa Korea di Kongo? Nggak mungkin kalau dalam pikiran gue. Karena dia di Korea dan dia sebagai orang asing yang bisa berbahasa Korea dengan lancar, maka itu sangat menarik gitu loh. Jadi karakter gue sebagai orang Korea yang bisa berbahasa Indonesia di Korea itu tidak menarik sama sekali. Iya. Dan juga selain itu sebenarnya kan emang dari dulu ya, emang dari semenjak kecil Ya, seperti dari tadi kecil. gue bilang belum 1 tahun gue di Indonesia. Jadi Indonesia tuh udah menjadi sebagian besar dalam hidup gue. Yes. Dan pas kuliah gue mikirin masa depan gue, kan kita bakal ada beberapa hal kita pikirin ya. Misalnya gue suka apa dulu nih. Kalau suka komputer pasti ya mikirinnya ke arah IT gitu lah ya. Nah kalau gue sukanya ketemu orang, socializing gue suka banget. Otak-atik video suka banget, suka main kamera juga. Terus ya nongol di kamera nggak napa-napa gitu loh. So gue langsung mikir, wah kayaknya YouTube oke nih. Nah plus dalam bahasa apa nih? Mau bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Indonesia. Dan gue pikir Indonesia tuh hal yang tidak bisa dilupakan dalam list ini. Jadi ya sebenarnya mau nggak mau Indonesia harus masuk. Dan karena gue besar di Indonesia dan 20 tahun di sini, kayaknya selalu mikir gue tuh pengen banget do something yang berarti bagi dua negara ini, Korea dan Indonesia. Ya. Dan akhirnya bisa mengconnect dua negara dengan membawa acara Korea ke Indonesia. Ya. Bukan membawa dalam arti membawa acaranya, tapi membawa acara ya. MC. Ya. Wow, keren ya. Oke. Kak, kita mulai masuk ke tema podcast kita ya. Oke. Ke topik yang lebih serius. Topik yang lebih serius. Enggak, santai aja. Ini Santai berarti kok. nggak boleh senyum dong. Boleh. Senyum dong. Harus senyum. Kak, definisi sepi, sedih, kecewa menurut kakak tuh gimana? Harus satu-satu nih? Atau Boleh, semuanya boleh boleh? satu-satu. Sepi, sedih, sama Sepi dulu deh. Kecewa. Sepi dulu deh. sepi. Kesepian ya? Iya. Kesepian definisi gue. Wah ini kayaknya menarik banget ya. Gue baru kepikiran definisi sepi bagi gue kayaknya bisa berbeda dengan orang lain gitu loh. Definisi sepi bagi gue tuh single. Single itu sepi ya. Single dan gak ada temen. Karena gue tuh orangnya sangat suka dengan teman-teman. Sangat suka spending time dengan orang-orang. Kalau nggak ada temen, pasti gue ngerasa kesepian. Ya, itu sepi bagi gue. Dan sampai jalanan yang sepi pun gue nggak begitu suka. Iya, tapi emang kalau lagi misalnya ada demo, ya pasti suka dong jalan sepi. Tapi kalau jalan yang terlalu sepi juga gue nggak suka. Ya. So that's my definition of sepi. And apa tadi? Sedih. Sedih, definisi sedih. Definisi sedih adalah waktu dikhianati teman. Dikhianati teman atau yang bikin patah hati. Iya. Kayaknya itu dua sih yang paling gede. Itu yang paling bikin patah hati. Karena pengalaman. Ya ini gue ngomong berbasis dari pengalaman semua. Iya. Oke, selanjutnya dulu. Apa tadi? Kecewa ya ketika ekspektasi nggak ditemukan. Nggak sesuai. Itu deh. Tapi sering ngalamin rasa sedih sama kecewa itu.
Oke, sekarang kita mau tahu nih. Kan tadi cuma Ini definisinya terapi doang. ya. Sesi terapi nih. Sekarang kita mau tanya pengalamannya. Iya. Sering Sering tanya nggak? apa tadi? Pernah nggak ngalamin sepi? Sepi dulu Pernah deh. dong. Pasti. Pernah. Sering nggak tuh ngalamin? Kalau kesepian kayaknya nggak terlalu sering juga. Karena kan kalau ngerasa sepi pasti gue bakal ngelakuin sesuatu dong Hmm, untuk nggak ngerasa sepi lagi. Nggak, kalau sepi nggak. nggak terlalu. Em, dan semakin tua, semakin tambah umur, semakin tua, kayaknya gue ngerasa kayak tua banget ya. Semakin bertambah umur, oke. Ya, semakin bertambah umur, kayaknya gue ngerasa gue perlu deh waktu kesepian ini bagi gue Oke. untuk mikir. Karena sampai sekarang tuh mikir melalui teman-teman, melalui komunikasi dengan teman-teman. Oke. Nggak pernah kayak mikir sendiri, gue nggak mau. Gue pengennya mikir bareng-barengan. So sekarang kayaknya lebih enjoy sih. Kalau misal walaupun ada momen-momen sepi, gue pengen lebih enjoy momen-momen itu. Ya, Jadi nggak kayak dulu ya. nggak kayak dulu. Yang Kalau sama lagi sekali sepi. nggak bisa sepi. Betul. Tapi pernah nggak sih ngalamin sepi yang benar-benar sepi banget gitu? Sampai kayak ya bingung kenapa sepi banget rasanya. Sepi banget. Gue ingetnya pas gue kecil. Gue lagi tidur. Dan dari mimpi, gue nggak tahu mimpi apa. Ya. Tapi ngerasa kesepian banget dalam hati gue. Dan pada waktu itu orang tua gue nggak ada, bonyok gue nggak di rumah. Jadi tengah malam, kayaknya kalau masih jam 9 deh. Tapi bagi anak kecil kan jam 10 udah malam kan ya, harus jam tidur. So bangun, keluar, buka gerbang, sampai kayak cari-cari, Oma, apa? Iya, kayaknya itu mungkin momen paling kesepian kali ya. Iya, itu. Selain itu? Selain itu, mungkin pas kuliah, ngerasa sepi, jadi gue nyari-nyari pacar, pas lagi single, nyari pacar, dan di Korea kan ada budaya sogeting. Sogeting artinya dicomblangin sama temen. Ya, blind date. Kencan buta ya. Jadi gue belum tahu orang ini siapa, tapi sebenarnya tahu sih, kan udah dikasih nomor, misalnya udah dikasih nomor WA, jadi kita dapat lihat nomor fotonya. Tapi belum ketemu. Belum begitu kenal. Dan bagi gue sih pertemuan awal itu sangat exciting sih. First impression ya. Exciting banget. Karena kan pengen lebih tahu tentang dia, dan harus ya tergantung gue ngomongnya gimana, dia bakal suka atau enggak kan ya. So ya, kalau kesepian pas lagi kuliah mungkin keluar ke sogeting. Oke. Kalau habis itu yang tadi sedih. Tadi apa? 2? Sedih. Dihianati teman. Sama patah hati. Iya. Udah dong berarti dijelasin. Dihianati sama temen. Sering. Enggak sering tapi ngerasa. Pernah. Enggak sering patah hati juga. Tapi kalau gue karena orangnya sangat gampang merasakan feelings ya. Jadi bisa dibilang gampang patah hati. Karena apa biasanya? Ya, misalnya diputusin, pernah ada cinta terlarang. Ya gitu deh. Tapi kalau perasaannya gimana pada saat patah hati atau diputusin, dikhianatin teman? Perasaannya, jadi kan pasti sedih ya. Cuma perasaan sedih itu sedihnya kayak gimana? Kan bisa sedih yang atau mungkin apa aja yang dipikirin waktu itu? Pas patah hati, enggak nih, pas dia hianati temen, hianati sama pacar. Oke. Ngerti lah ya, dikhianati sama pacar. Paham. Dan gue mulai mikir, kok manusia bisa gini ya sama gue? Sama sesama manusia kok bisa gini ya?
Eh, dan ya karena sangat-sangat sedih, Oh. sempat depresi juga. Nggak pengen yang sampai sekarang lu pada udah tahu gue sebagai orang yang suka ketemu sama teman-teman, Iya. suka nongkrong, suka keluar. Tapi pada waktu itu sempat depresi dan nggak pengen keluar dan nggak pengen temenan sama siapapun. Jadi itu ini pada waktu SMA ya. Dan kejadian lah patah hati dan dikhianati. Dan yang dulunya tuh kalau misalnya ada teman baru, ada anak baru di sekolah tuh gue yang bakal samperin duluan dan ajak temenan, lu dari mana gitu. Tapi semenjak itu tuh nggak pengen teman yang udah temenan tuh nggak pengen ditemuin lagi. Ya, dan pengen nggak tahu mulai enjoy aja waktu gue sendiri. Waktu yang di spend dengan diri sendiri tuh senang aja gitu loh. Jadi pada saat itu lebih suka sendiri ya? Lebih suka sendiri, ya itu yang gue rasain deh kayaknya. Itu sampai kapan? Itu mungkin 2-3 tahunan. Lama juga ya. Tapi dari situ kayaknya mulai ada perasaan pengen sendiri. Yang dulunya nih nggak bisa sendirian, dapat belajar. Oh, gue kayaknya ternyata bisa sendiri juga. Itu sendiri enak juga ya? Sendiri enak juga, tapi masih tetap karena hati gue yang seneng suka nongkrong, saking gedenya ya lebih suka nongkrong juga. Makin lama kan ada aja perubahannya. Betul. Kalau kakak pernah nggak ngerasain titik terendah? Titik terendah. Apa ya? Putus asa gitu. Putus asa. Karena something. Pernah banget. Ini sebenarnya sesuatu yang terjadi pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini. 2022. Jadi kelanjutan ya. Ya. Dan gue dikhianati temen. Dan pada waktu yang sama gue ditipu sama seorang bisnismen. Untuk nge-invest apalah dan akan dikembalikan berapa, ya mau aja gue denger dan ditipu. Yes. Dan at the same time pada waktu yang sama gue dikhianati temen juga dengan alasan yang menurut gue itu nggak masuk akal. Jangan. Tapi perasaannya gimana tuh pada saat dikhianatin teman, terus ketipu juga? Paling sedih. Balik lagi sih ke yang sebelumnya. Nggak pengen sendirian aja, nggak pengen ketemu siapa-siapa. Jadi kalau dulu kan itu pacar ya, tapi dari situ kan sampai ngefek ke pertemanan gue. Dan kali ini kan teman. Nah ngefeknya kayaknya lebih gede. Jadi pada waktu gue bisa bertemu dengan teman-teman baru, gue gak ketemuin. Kecuali yang bener-bener minta bantu, minta bantu ini dong, kalau kontak ya udah, gue bakal bales. Tapi pada waktu itu gue bener-bener nggak pengen lihat HP, nggak pengen lihat Messenger lah. Mau itu WA, mau itu Kakao Talk, kecuali dari pacar, nggak mau. Dan balasnya ke orang-orang tuh mungkin bisa berhari-hari. Misal lo WA gue hari ini, gue balasnya 3 hari kemudian. Dan ya gitu perasaan gue. Nggak pengen berteman lagi sama orang yang baru, dan sampai teman-teman yang sekarang gue punya juga lebih hati-hati gitu. Lebih hati-hati. Karena jadi itu kayak trauma nggak sih? Ya. Jadi itu alasan Kak Geba jadi lebih milih buat sendiri ya? Gimana? Itu alasan Kak Geba yang suka socializing, jadi lebih milih buat sendiri. Betul. Tapi cuma beberapa saat ya Kak? Setelah itu lanjut lagi bersosialisasi. Nah itu lumayan lama sih, kayaknya sampai 3-4 bulan deh. Gue sempet bener-bener depresi. Dan di rumah tuh yang seharusnya kan namanya konten creator ya. Harusnya buat konten dong. Nggak pengen buat konten sama sekali. Bukan ntar aja, kapan-kapan aja deh. Bukan ntar lagi. Ya mungkin kapan-kapan gue bakal mulai lagi gitu. Dan seharian bakal tiduran, nonton YouTube, nonton Netflix.
Sama sekali nggak mikir konten lagi. nggak mikir apa-apa lagi. Cuman rebahan doang. Di efek depresi salah satunya itu ya. Betul. Dampaknya. Apa lagi? Apa pada saat kamu ngalamin depresi itu kan udah 2 kali nih Kak. Iya. Apa yang terlintas di pikiran Kakak? Terlintas entah kan depresi itu macam-macam ya. Dan ya, efeknya beda-beda ke setiap orang. Itu kalau di Kakak tuh di pikiran Kakak tuh terlintasnya apa? Tuh, by the way, terlintas itu artinya yang lewat. Yang lewat, Iya. ya, yang muncul gitu pikiran. Sedih aja. Dan pengen enjoy the moment of depression itu. Oke. Nggak pengen keluar gitu loh. Dan mulai ya kalau galau sendiri tuh tiba-tiba kok jadi seneng. Iya. Senengnya bukan seneng happy tapi seneng dengan kegalauan ini. Iya. Terbiasa Kalau udah ya. mulai kebiasaan, ya udah. Jadi Jadi biasa aja. Iya. Kita juga oke sendiri. Nggak ada kepikiran bakal oke. Tapi Ya udah bakal galau terus. Hopeless. Gitu aja. Nggak ada pikiran sama sekali sih. Kayak galau aja kayak orang bengong gitu loh. Ya. Ya kayak gitu deh. Bengong secara emosional. Nggak ada pikiran mau kemana, mau jadi apakah mau merasa happy lagi. Tapi Ya, tapi apa setelah itu muncul pikiran kan misalnya tiba-tiba Kak Geba pengen ngelakuin sesuatu lagi, jadi semangat lagi. Kayaknya secara alami gue tuh emang dari sananya tuh emang orang sangat happy gitu loh. Jadi mau selama apapun gue dalam keadaan depresi, pengen cari jalan untuk menjadi happy lagi. Iya. Kalau pada waktu SMA itu ini sedikit religius ya. Oke. Gue denger tentang cerita Tuhan Yesus yang mati disalib bagi gue. Dan mungkin dari cara ceritanya tuh dramatis banget, Pak Pendeta itu, gue langsung ngerasain gitu loh. Pada waktu gue paling rendah, gue langsung ngerasa, oh Yesus ini datang bagi gue gitu loh. Dan nggak ada apapun di hidup gue yang nggak bisa dikalahin. Nggak ada yang bisa dimenangin. So mulai dari situ mulai lebih religius lagi. And then ya kayaknya semenjak itu kalau gue lagi ngerasa something negatif, gue kembali lagi ke perasaan itu. Dan cerita-cerita yang gue ingat pada waktu itu gue dengar. Jadi kayaknya gue cenderung ingat cerita Yesus aja sih. Ya, and gue langsung jadi balik lagi jadi happy. Oke. Dan pada waktu yang tahun lalu dan tahun ini, kan depresi tuh. Dan tapi gereja tetap dan kehidupan rohani tetap dijalanin. Tapi mungkin secara lebih ke formalitas aja ya. Tapi dari suatu saat ya gue pengen merubah perasaan gue ini yang sedang depresi, dan situasi gue kan ya namanya ditipu kan pasti nggak senang pasti, dan keadaannya juga pasti secara finansial juga pasti dong kurang banget. Dan kalau mikir-mikir gue ya siapa sih yang pengen dalam situasi itu terus. Jadi gue mikir gimana caranya gue keluar dari situasi ini. Dan ya gue ingat lagi ke ya yang gue diajarin semenjak gue kecil, yaitu harus balik ke Tuhan. So gue mulai doa lah, dan gue diajarkan di gereja bahwa ya mungkin sampai sekarang gue tuh jauh dari Tuhan gitu. Hubungan gue dengan Tuhan sangat jauh. Yang gue pentingin adalah hal-hal yang di dunia ini. Ya. Jadi ya fokus gue mulai ke hubungan gue dengan Tuhan. Jadi semuanya tiba-tiba mulai berubah gitu loh. Karena perspektif gue tuh bukan di dunia ini lagi. Jadi teman gue ingetin gue ya masih sakit hati sih, tapi ya bisa gue lewatin karena gue ingat perspektif gue tuh bukan di sini, malah ke sana. Kalau yang dipelajarin setelah dengan kejadian kakak dihianati, terus
Yang pacar, teman, ditipu, ada nggak yang dipelajari? Apa aja yang Kak Geba dapet? Oh, Hmm. ini gue pengen kasih saran lah untuk para Oke. sobat Nadir. Kayak- Kalau ada temen yang suka ngegosip, Ya. misalnya nih kita bertiga lagi nongkrong, Hmm. gue suka ngegosip nih tentang orang lain. Betul. Misalnya nih ada temen gue si Priscilla, dia suka Kenapa? gimana, suka pamer atau apalah. Nah, lu harus hati-hati yang kayak gini. Iya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena suatu saat nanti bisa aja nih orang ngomong sama temen-temen lain tentang diri lu sama persis kayak gini. Dan lu harus hati-hati dengan kata-kata yang lu share kepada dia. Karena itu bisa dibuat senjata untuk dia. Dia attack lu. Itu lesson nomor 1. Ya, untuk teman ya. Oke. Untuk teman. Ya. Dan kedua, apa tadi? Pertama dikhianati temen. Hmm. Kedua, Pacar. oh kalau pacar, wah banyak banget nih life lesson-nya. Banyak banget di Think Tips ya. Tapi itu mungkin untuk lain kali aja deh. Biar nanti diajak lagi ke Nadi Podcast. Oke. Asik. Part 2. Iya. Terus yang ketiga, ditipu. Iya. Kalau ada orang yang bilang invest berapa, ntar dikembalikan berapa persen, berlipat-lipat, jangan percaya. Misalnya itu benar juga, dan misalnya nanti lu beberapa 2 kali lipat, 100 kali lipat, ya bisa aja dong lu jadi kaya. Tapi kalau bisa ambil jalur yang gimana ya? Yang enggak. Misalnya kita invest saham enggak ilegal juga, ya. Tapi kalau menurut gue, ya cari duit dari kerjaan lu sendiri gitu loh. Yang lu Jalur kerjain. pribadi. Ya, yang lu kerjain. So, kalau sudah kerja dengan lelah dan capek, nah itu menurut gue udah benar. Ya, tapi kalau tanpa capek dan tanpa lelah dan lu cari cara untuk cari uang itu salah. Yes, itu adalah 2 lesson dan dating tips akan datang di podcast. Oke. Soalnya banyak dating tips. Banyak ya, Banyak. Kalau coping mechanism Kakak itu apa ya? Coping mechanism. Coping mechanism. Cara untuk mengalihkan perasaan-perasaan yang tadi itu sepi, sedih, kecewa. Kayaknya ya balik ke Tuhan lagi aja sih kalau gue. Itu. Kalau lagi merasa something negatif, something yang bawa gue untuk jatuh ya, jatuhin gue. Ya udah, gue pikir aja, kan misalnya kita lagi ada masalah di hidup, pasti kita carinya ke orang yang bisa bantu kita dong. Dan di hidup gue bagi gue pasti ada bonyok juga. Tentunya gue bakal cerita juga sama bonyok, curhat sama bokap kayak gini, sama teman dekat boleh. Oh oke. Mungkin yang lebih bisa kalian relate adalah kita ke teman terdekat yang kita bisa percayain dan orang tua. Kan kalau bukan orang tua, mentor atau orang yang jauh lebih tua dari kita yang sudah hidup at least 2 kali lipat. 2 kali lipatnya umur kita. Ya nggak harus 2 kali lipat juga ya. Ya. Kenapa gue mikir? Karena kalau untuk teman-teman terdekat kan mereka bisa support kita. Ya, support dan di-support oleh teman-teman itu sangat penting. Penting banget. Karena kalau nggak ada orang yang ngertiin kita tuh kita bakal ngerasa kesepian. Dan pasti cari tempat lain untuk memenuhi kesepian itu. Dan bisa juga nanti ya ke jalan alkohol lah atau nanti jeleknya obat lah. Kan lumayan banyak tuh kita lihat di berita atau mungkin cerita dari teman-teman juga pasti ada. So untuk tidak ke jalur yang jelek, ya cari teman terdekat yang kita bisa trust dan orang-orang yang kita bisa ambil advice. Dan menurut gue sangat bagus untuk tetapin satu orang sebagai mentor kita. Ya, karena nggak bisa semuanya kita hadapin dalam hidup ini. Ya bisa aja sih kalau lu mau, tapi ya untuk kan dari kalau nggak salah semua negara dan semua agama tuh pasti ada kata-kata dengarkan kata-kata orang tua atau dengarkan orang-orang bijak gitu kan ya. Iya, jadi untuk mendengarkan kata-kata dari orang yang lebih pintar daripada kita itu
sangat bagus, sangat pintar. Ya, it's a very good tip to listen to. Dan satu lagi hal yang gue ikutin adalah ya udah balik ke Tuhan, karena yang misalnya gue dalam situasi yang benar-benar nobody yang bisa solve problem gue sekarang ini, ya pastinya Tuhan bisa gitu loh. Mau itu dengan memecahkan masalah ini langsung, atau kasih gue energi dalam hati ya, atau biar emosi gue kuat, biar mental gue lebih kuat. Kan itu kalau gue percaya tuh hanya Tuhan yang bisa bikin hati gue seperti itu. So those are some of my coping mechanisms. Ya. Oke. Dan satu lagi, do Apa tuh? something you enjoy. Oh, oke. Iya. Bisa ya, Tapi harus positif ya. Ya, positif ya. Kalau gue dulunya main game. Ya, kalau ya main game bisa bikin mood lu positif lagi, ya mainlah kan ya. Tapi jangan sampai main sampai berlebihan. ya Lupa berlebihan waktu. juga. Ya. Harus sesuai. Sesuai. Ya. Kak Geba, boleh nggak nih? Kira-kira harapan Kak Geba ya ke depannya gimana buat karir Kak Geba dan semuanya? Harapannya adalah agar nanti ketika ada acara-acara Korea, Ya. gue orang pertama yang diingat. Oke. Oh, ada acara siapa nih? Oh ya udah Bung Korea kita panggil gitu loh. Amin. Harapan gue. Dan YouTube gue biar gue upload lebih rajin dan juga Semakin ramai. berkarir di Indonesia biar lebih lancar juga. Dan sekarang kan cuman dalam 3 bidang ya, influencer, YouTuber, dan MC. Nanti gue pengen banget berkarir sebagai model dan juga aktor kalau dapat kesempatannya. Pengen cobain semua hal yang gue enjoy, yang gue tertarik gitu loh. Dan mungkin dalam tahun depan atau ya paling lambat dalam 2 tahun yang depan gue bisa married, bisa berkeluarga. Ya, karena gue tuh suka banget sama anak-anak. Gue pengen banget, gue penasaran banget ini Geba generasi kedua tuh gimana ya? Geba second. Kalau Geba tampaknya gimana ya? So, ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau kerja sama Kak Geba nih, hubungin kemana nih? Oh, hubunginnya silakan langsung ke email yang ada di bio data ya, bio gue di IG, di Instagram. Apa tuh nama Instagram itu? Bung Korea, BUNGKOREA. Yes. Oke, nanti ada di bawah sini. Di bawah sini ya, ditunggu aja. Ya, kamsahamnida. Oke, Kak, kita udah sampai ke penghujung acara nih. Oh no, belum lo dating tipsnya. Mau? Ditunggu. Di next podcast ya. Oke. Dipanggil lagi. Biar ada yang bisa dibahas lagi gitu loh. Asik. Oke deh, kita punya ini nih Kak. Ada surprise. Asik. Apa tuh? Apa tuh, Kak? Kenang-kenangan. Oh, biar Nadir podcast selalu diingat ya. Iya dong. Harus diinget ya. Kaos ya. Bentar, boleh gue buka nih? Boleh. Alright. Nadir podcast. Obrolin aja. Ini obrolin aja dalam arti apa nih? Oh, jadi kalau ada sesuatu yang kita pendam, unek-unek gitu, itu mending kita obrolin aja. Gitu. Obrolinnya di mana? Nadir dong. Di Nadir Podcast dong. Oh ya, Kak Geba, kita foto dulu ya. Oke. Oh iya. Oke, Bah, thank you banget ya. Thank you banget. Udah mau datang ke juga Nadir sudah Podcast. mengundang. It was very fun. Gua hari ini sebenarnya gue kira bakal ngobrol-ngobrol doang, tapi gue mulai kepikiran aja kayak definisi yang sampai sekarang nggak gue pikirin gitu loh. Oke. Dan kesepian bagi gue itu sebenarnya apa sih? Dan kapan gue overcome-nya? Gue mulai lebih mikirin, oh ternyata kayak gini ya, gue overcome-nya seperti ini gitu loh. Dan dengan pertanyaan kalian, gue dapat lebih mikir dan lebih bersyukur. Dan ya keinget lagi life lesson yang gue belajar dari hidup gue. Thank you. Ya, Thank you so much. kita juga thank you banget. Udah Kak Geba udah cerita pengalamannya dan juga udah ngasih advice yang
berguna biar Sobat Nadir yang banget. mungkin lagi ngerasain juga bisa Mm-mm. termotivasi. Oke, Ra. Halo Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga kalian semua bisa termotivasi. Gue Rira, Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga Pra. nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Hey,